Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Nah, salah satu hal yang kita perlu pelajari, kerajaan Allah dan kuasa kegelapan. Kalau saudara tanya sama saya kenapa ini penting untuk kita pelajari, karena apapun yang Tuhan buat, iblis akan coba buat. Makanya kenapa waktu kita bicara tentang karunia, saya pernah bilang bahwa salah satu karunia yang perlu kita nantikan adalah karunia membedakan roh. Kalau fokus kita pada mujizat, ada banyak dukun, ada banyak paranormal yang kadang-kala mujizatnya lebih gampang. Kadang-kala nantikan mujizat lewat doa puasa. Mereka cuma tiup-tiup jadi itu tiba-tiba. Karena memang iblis selalu menawarkan yang lebih gampang. Iblis itu ahli dalam membuat apa? Kawin. Jadi kalau Tuhan membuat kerajaan Allah, iblis juga membuat apa? Kerajaan iblis. Nah, ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Matius 12 ayat 22 sampai 28. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang apa? Kerasukan setan. Anda orang yang kerasukan setan normal nggak? Saya kan kebiasaan ngelihat orang yang kerasukan setan gini kan. Saya mau bilang itu setan kampungan. Yang harus kita waspadai adalah setan kelas tinggi. Orang itu kerasukan setan tapi normal. Dia bisa ada di gereja. Saya 35 tahun lebih dalam dunia pelayanan. Saya ketemu ada orang-orang kerasukan setan tapi di pelayanan. Kali ini manifestasinya lain. Orang ini apa? Kerasukan setan. Tetapi akibatnya adalah apa? Buta dan bisu. Jelas nggak sampai di sini? Setan itu mau ikut-ikut Tuhan, dia coba-coba kreatif. Jadi nggak selamanya semua setan, setan kampungan. Ada setan yang nyamar dengan bentuk penyakit. Pertanyaan saya, semua orang buta, semua orang bisu, semua orang tuli, pasti kerasukan setan nggak? Wah, tapi ada yang kerasukan setan. Nah gitu ya, jadi saya mau saudara punya gambaran jelas nih. Maka takjublah sekali orang banyak itu katanya, iya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, jadi orang banyak itu biasanya lebih tulus. Tapi orang ini orang Farisi. Mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Saya pernah jelaskan buat saudara, di zaman post-truth ini yang dimainkan adalah apa? Framing. Kenapa mereka memframing? Karena orang Farisi melihat Yesus sebagai kompetitor. Life is being the best out of you. Amin. Banggalah kalau kita melakukan yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah see anyone as your competitor. Yang setuju sama saya bilang saya harus jadi berkat. Semua yang ada di rumah ketik live chat saudara, saya harus jadi berkat. Ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Lihat, orang banyak yang sudah punya pemikiran, jangan-jangan dia ini Mesias. Jangan-jangan dia ini yang katanya anak Daud yang akan hadir kembali, akan datang lagi. Tapi langsung dibuat framing, no. Dengan penghulu setan, dia mengusir setan, klik.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dengan lain kata, kalau pakai bahasa saya bilang, tetapi Yesus santai aja. Bilang sama sebelah saudara, apapun yang terjadi santai aja. Ia berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat? Kerajaan apa di sini? Kerajaan apa di sini? Kerajaan apa di sini? Kerajaan iblis. Jadi Yesus pun mengakui bahwa iblis membangun apa? Kerajaan. Kenapa Yesus berkali-kali bilang berdoa dan berjagalah? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa penghulu setan atau Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, mereka lah akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang kerajaan Allah sudah datang dalam hidup saya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan baik sistem kepemerintahannya. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saya simpulkan begini. Kuasa kegelapan itu meniru kerajaan Allah. Dengan turut juga membangun apa? Kerajaan Allah. Kenapa? Kenapa iblis mau bangun kerajaan? Jadi kuasa kegelapan meniru kerajaan Allah dengan membangun kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Karena iblis mau menjadi raja, dia juga mau disembah. Karena itu dia harus pretend like the savior. Ada 4 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan iblis. Yang pertama, iblis membangun sistem. Iblis tidak maha tahu. Dan iblis jumlahnya tidak pernah bertambah. Jadi jangan saudara pikir orang yang mati kecelakaan jadi tuyul, jadi bebek gombel. Terus saudara pikir, kan suka tuh ada orang kerasukan setan gitu. Saya yang kepalanya dipotong, kepala saya di mana? Jadi iblis menyamar. Ada orang-orang yang masih mimpi ketemu mamanya yang udah mati. Terus ngejelasin aku mama. Karena kita pikir masih ada arwah gentayangan. Tapi kenapa dia bisa kuasai dunia? Karena sistem kerajaan. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu. Jadi kayak di setiap benua gitu. Ada penguasanya. Makanya kalau saudara perhatikan, di sebuah daerah ada banyak orang berzina di situ. Karena memang penguasa wilayahnya adalah roh perzinahan. Misalnya di satu daerah ada banyak preman dan pembunuh di situ. Kenapa? Penguasa wilayahnya adalah preman dan pembunuh. Ada satu wilayah misalnya kawin cerai, istri piaraan, hamil sebelum nikah. Kita bingung, ini kenapa daerah ini begitu ya? Jadi istri simpanan. Daerah ini kenapa banyak orang pakai narkoba? Saya harap sudah mengerti. Karena memang dikuasai oleh wilayahnya. Yang kedua, hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan iblis, iblis tidak terpecah-pecah. Ada nenek saya kerasukan setan. Lalu dibawa ke orang pinter nih.
Terus orang pinter, ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Tripitaka, ada Weda, semua di rumah orang pintar itu ada semua kitab suci. Lalu dia tanya, kamu agama apa? Kristen. Terus dia pegang Alkitab. Lalu dia oh makanya kamu baca Alkitab ya. Lalu ini setannya saya usir nih. Berarti ilmunya dia ilmu putih ya pendeta? Enggak. Ilmunya tetap ilmu setan. Ilmunya tetap ilmu kegelapan. Kerajaannya tetap kerajaan iblis. Hanya bedanya begini. Kalau setannya pangkat kopral, ya kan? Nah dia perangkatnya kira-kira udah letnan lah. Jadi yang kopral ini diusir sama dia. Dia bilang, bro, lagi jatah gua di sini bro. Siap. Lo diam-diam aja ya, supaya kelihatan gua sakti nih. Siap. Makanya Alkitab bilang, kelihatannya baik, tapi kemudian 7 roh jahat yang masuk. Ngerti nggak sampai di sini? Betul, sakit ginjalnya sembuh. Tapi kemudian setan menjajah dengan cara yang lain. Iblis tidak saling menyerang. Iblis saling mengatur. Yang ketiga, iblis ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang nyata-nyata, ada yang sembunyi-sembunyi. Seperti saya bilang, jangan bayangkan diri saudara, kerasukan setan harus teriak-teriak, itu setan kampungan. Setan bisa bekerja dengan penyakit. Setan bisa bekerja dengan buahnya. Makanya Alkitab bilang apa? Dari buahnya lah seorang dapat kalau dia ada dalam pelayanan. Tapi hari-hari kerjaannya menghasut, ngomongin orang, buat perpecahan sana, buat perpecahan sini. Pertanyaan saya, orang itu kerasukan setan nggak? Bukan kerasukan lagi, dia kepala setannya, saudara-saudara. Kepala setan bagian intelijen, yang tugasnya menyusup di gereja. Don't you think that the devil is smart? Kira-kira sudah pikir setan goblok nggak? Setan nggak mungkin goblok. Kalaupun dia goblok, pengalamannya udah lebih tinggi. Setan sudah cukup berpengalaman. Sampai manusia pertama yang Tuhan ciptakan, Adam aja bisa dijatuhin. Orang sekualitas Musa saja. Musa mungkin gak tertarik sama perzinahan, Musa mungkin gak tertarik sama apapun. Musa hanya persoalan satu, gak bisa mengontrol emosinya, itu aja bisa dijatuhin. Sampai Musa yang harusnya masuk tanah perjanjian gak jadi masuk tanah perjanjian. Sekelas Daud, kurang hebat gimana Daud? Bisa dijatuhin dengan perempuan mandi. Sekelas Salomo, bisa dijatuhin. Yang keempat, iblis harus diusir dengan kuasa kerajaan Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Jangan pikir, oh kalau saya anak Tuhan otomatis setan gak punya kuasa. Nah, every time you feel something, setiap kali saudara rasa sesuatu, tiba-tiba saudara gelisah, usir setan aja dalam nama Yesus. Roh kegelisahan aku tolak keluar, aku percaya janji Tuhan dan amin. Setiap kali saudara berpikir negatif, tolak saja, nggak ada ruginya ngusir setan. Nggak mungkin setannya bilang, kok gue diusir-usir, enggak. Tapi satu yang saya tahu, lawan iblis maka iblis akan lari. Apa ciri-ciri kerajaan kegelapan? 1, khawatir, bimbang, dan ragu. Ketika mulai ada khawatir, ada bimbang, ada ragu, itu setan. Jelas? 2, emosi, kepahitan, dan kebencian.
Kita tidak diciptakan untuk saling membenci, kita diciptakan untuk saling mengasihi. Yang ketiga, ciri-ciri kerajaan kegelapan, selalu melihat kekurangan dan kekecewaan. Karena iblis gak mau kita happy. Kerajaan Allah, kalau saudara lihat dalam Wahyu, penuh dengan pujian penyembahan, penuh dengan sukacita. Betul? 4, ciri-ciri kerajaan kegelapan: serakah, rakus, egois. Padahal Alkitab bilang, cukupkan dirimu dengan segala yang ada. Ciri-ciri kerajaan kegelapan: terbelenggu dan terikat. Apapun yang membelenggu dan mengikat saudara, itu bagian yang harus kau usir. Karena Alkitab bilang, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yang terikat dengan pikiran negatif, yang terikat dengan ketakutan, yang terikat dengan apa saja, tolak dalam nama Yesus. Saya mau merdeka. Termasuk saudara-saudara yang punya trauma, saudara-saudara yang punya fobia-fobia tertentu, lawan dalam nama Yesus. Nah, apa ciri warga kerajaan Allah? Saya berdoa supaya setiap saudara mengerti 4 ciri warga kerajaan Allah ini. 1, warga kerajaan Allah tidak dapat tertipu dan terperdaya karena ada karunia membedakan roh. Penipu yang datang dengan bilang, hei, macam-macam ya, saya penipu nih, nggak akan sukses dalam hidup kita. Penipu yang paling sukses adalah yang pakai shalom. Shalom, pelayan Tuhan ya, saya juga pelayan Tuhan. Yuk kita buat bisnis yuk. Udah tawarannya manis banget. Aduh. Yang lagu itu apa? Na seperti gula. Ah itu dia. Manis banget sampai kita mau muntah. Iblis bisa manis nggak? Jangan saudara pikir iblis selalu ada tanduk, giginya panjang, rambutnya gondrong. Datang ke manusia, oh drink your blood. Itu saya bilang iblis kampungan itu, ya itu gampang itu. Yang kedua, selalu dipenuhi kuasa untuk menghadirkan damai, semangat dan kekuatan. Apapun yang dari setan, ujung-ujungnya rusuh gitu. Tapi apapun yang dari Tuhan selalu mendatangkan damai. The first measurement, Tuhan kalau yang dari Tuhan berikan damai. Dan semua mulai Tuhan buka jalan. Nah itu ciri kerajaan Allah. Selanjutnya, warga kerajaan Allah selalu terdorong untuk memuliakan Allah, menjadi berkat untuk banyak orang. Karena warga kerajaan Allah udah gak hidup untuk dirinya lagi. Dia udah selesai sama dirinya. Yang ada dalam hidupnya, gimana saya membuat suami saya bahagia, gimana saya bisa buat istri saya bahagia, gimana saya bisa menghadirkan keluarga ini selalu bahagia. Jadi bukan yang dia pikirkan, kok saya mesti berkorban lagi ya, kok saya mesti berkorban lagi. Karena buat dia, berkorban adalah kebanggaan dan kehormatan tersendiri. Karena waktu saya menabur, waktunya akan tiba, saya akan menuai dalam kemuliaan kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, diberikan keberanian untuk secara frontal dan terang-terangan mengusir setan dengan segala tipu dayanya. Apa maksudnya? Dalam hati kita, karena kan ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Waktu kita mulai melihat, wah ini orang dipakai setan ini untuk saya mundur dari pelayanan. Ini orang dipakai setan ini untuk saya sama suami saya jadi gak bahagia. Orang ini dipakai setan supaya hubungan saya sama anak saya rusak. Orang ini dipakai setan supaya saya ini gak berbuat lebih banyak lagi buat orang. Saudara tahu, wah orang ini ada roh setan di dalamnya. Jangan ngomong, lu dipakai setan kata Gilbert. Wah, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba orangnya cari-cari saya maki-maki. Tetapi karena iblis adalah roh, kita melawan dalam perang roh. Setuju? Dalam hidup saya selalu bilang gini, orangnya kita kasihi. Orangnya kita doakan. Sedapat mungkin orangnya kita berbuat baik. Tetapi roh setan di dalamnya kita lawan. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai.
Kiranya Tuhan yang membalas apapun yang sudah saudara lakukan untuk channel ini. Nah, bagaimana saudaraku? Jikalau ada pendapat, isi di kolom komentar ya. Saya kira kita harus lebih waspada, berhati-hati dalam menjalani hidup. Karena iblis itu sangat cerdik. Dia kadang-kadang bisa menyamar seperti malaikat terang. Tidak taunya dia adalah musuh yang sangat buas. Digambarkan seperti singa yang mengaum-aum siap mencari dan menerkam lawannya atau mangsanya. Oleh sebab itu saudaraku, tidak ada pilihan kecuali berperang. Kita harus berani, jangan gentar karena Tuhan di pihak kita. Alkitab mengatakan kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Tercatat dalam Efesus pasal 6. Ada ketopong keselamatan supaya kita selalu berpikir positif, berpikir hal-hal yang baik. Lalu ada pedang roh agar kita hidup sesuai dengan firman Allah. Ada ikat pinggang kebenaran supaya kita selalu menyatakan kebenaran. Ada kasut Injil damai sejahtera agar kita memberitakan Injil kepada setiap orang. Tujuannya orang yang belum percaya menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Perisai iman agar kita memiliki dasar yang teguh, punya iman yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan. Sekalipun harta, tahta, dan cinta menggoda, kita tetap mengikut Kristus karena iman kita teguh. Lalu berbaju jirahkan keadilan, hidup menjadi berkat tanpa menindas orang, tanpa menipu orang, karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita memiliki senjata Allah ini, maka iblis akan semakin sulit untuk menjatuhkan kita. Dia akan gentar melihat anak Tuhan yang totalitas dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita bersedia memiliki atau mengasah perlengkapan senjata Allah ini? Jangan anggap remeh saudaraku, apalagi menggunakan kekuatan sendiri. Nanti kita terkena batunya. Karena iblis itu bisa bekerja dimanapun, dalam situasi apapun, kepada siapapun, kapanpun. Dia bisa bergerak di keluarga kita untuk menjatuhkan kita, untuk membuat hubungan kita dengan istri, dengan anak tidak harmonis, sehingga ribut terus dan tidak jadi berkat. Kalau dia gagal di keluarga kita, maka dia akan pindah medan pertempuran. Dia bisa bergerak di tempat pekerjaan kita. Dia akan hasut kita untuk sombong, menjatuhkan rekan kerja, memfitnah, dan lain sebagainya. Kalau dia juga kalah di tempat pekerjaan, dia bisa pindahkan medan pertempuran di tempat pelayanan. Dia akan buat kita menjadi orang yang sombong rohani, merasa paling hebat pelayanan, melihat jemaat lain atau hamba Tuhan lain itu rendah. Ini justru masalah dan sering terjadi. Makanya banyak orang tersandung di gereja karena melihat model anak Tuhan yang sombongnya minta ampun. Kalau iblis kalah di tempat pelayanan karena mungkin kita terlalu serius dalam membangun hubungan dengan Tuhan, melayani dengan tulus, maka dia juga bisa pindahkan ke tempat lain. Misalnya ke tempat hobimu atau ke tempat yang tak terduga. Bisa saja ada oknum yang diutus untuk menggoda. Kalau kita pria mungkin diutus adalah wanita supaya kita jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau kita wanita, iblis utus pria untuk menjatuhkan kita dalam dosa perzinahan, sehingga rumah tangga kita tidak akan bahagia. Jadi kuatkan dan teguhkan diri kita dulu, baru kita bisa membantu orang lain, membantu anak saudara kita, membantu teman-teman kita.
Jangan sampai kita sudah berkenan hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, tetapi ada orang lain di sekitar kita belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kita ingatkan juga orang-orang sekitar kita agar mereka juga berpusat kepada Allah. Karena serangan iblis ini sangat cepat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Dia sudah pasti dihukum. Neraka itu diciptakan untuk dia. Jangan sampai kita juga ikut dengan dia masuk ke neraka. Ngapain gitu loh? Kita itu adalah karya Allah yang harus mempermuliakan namanya sampai kepada kekekalan. Jadi nggak usah ikut-ikut iblis masuk neraka. Biar dia saja menerima konsekuensi dari pemberontakannya di masa lalu. Tuhan itu sayang dengan kita. Siapapun saudara, masih ada kesempatan. Tuhan pasti akan mengampuni dosa saudara. Jangan pernah berpikir dosaku banyak, Tuhan pasti tidak ampuni. Come on, datanglah kepada Tuhan. Sebesar apapun dosamu, semerah apapun, bahkan mungkin semerah kirmizi, Tuhan pasti bisa sucikan seperti salju. Asal saudara sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, maka materai, maka sahabat akan ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Saya pikir ini saja buat saudara yang mendengarkan. Jangan ragu-ragu untuk buka hati, terima Tuhan Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive